Yuk ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Imam Muslihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat sekalian, alhamdulillah di Ramadan yang keempat di tahun 1446 Hijriah ini, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan puasa dengan baik dan lancar. Moga-moga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Farid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Kayaknya agak lemes-lemes enggak? Kenapa tadi? Lemes atau grogi tadi? Puasa. Iya, alhamdulillah, insyaallah. Baik, Ustadz Farid, alhamdulillah beliau ini adalah Ketua Bimbingan Rohani di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Gitu Ustaz ya. Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu sama Ustaz Farid. Bisa mengenalkan Ustaz nama, tempat tinggalnya di mana, dan di rumah sakit ini seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz Imam atas waktunya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Abdullah, asli dari Lamongan. Kalau tempat tinggal di Dusun Panggung, Desa Simbatan, Kecamatan Sarirejo. Dan alhamdulillah saya di rumah sakit ini diamanai di bagian baik. Apa itu baik? Yaitu Binro dan AIK. Seperti itu. Baik, alhamdulillah. Terkait dengan bimbingan rohani Ustaz di Rumah Sakit Muhammadiyah ini, kira-kira aplikasinya itu seperti apa Ustaz? Ketika ada pasien masuk, terus apakah nanti bagaimana kalau aplikasinya itu kalau misalkan ada pasien baru masuk ini? Yang selama ini kita lakukan itu memang terkait dengan bimbingan rohani ini lebih ke holistik ya. Atau kita kenal dengan holistic health care. Jadi ketika ada pasien yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, itu kita berupaya memberi pelayanan yang menyeluruh. Jadi kita juga melihat dari aspek biologis, aspek psikologis, sosial dan spiritual. Jadi ketika ada yang sakit, contoh sakit misalnya sakit patah kaki. Jadi kita mungkin kalau terkait dengan medis atau biologisnya itu kan oleh tim medis sendiri ya. Kalau kita lebih ke terkait dengan spiritualnya, gitu. Jadi kita memberikan bimbingan terkait dengan ibadahnya bagaimana, kemudian toharonya bagaimana ketika dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Oh gitu. Itu setelah ini tadi ya, maksudnya pasca status medisnya jelas ya. Ya. Jadi kalau masih di IGD belum ini ya, belum didatangi oleh tim Binro ya. Biasanya ketika sudah mendapatkan ruangan, nah, baru kita datangi. Dan setiap pasien yang baru, insya Allah dikunjungi oleh bagian Binro, bimbingan rohani. Luar biasa. Kemudian kira-kira treatment pertama itu seperti apa? Apa namanya, diajak untuk mengenal Allah dulu, atau dikenalkan tentang hakikat ini musibah dan sebagainya, itu seperti apa? Atau langsung diajarin wudhu dan sholat gitu? Jadi biasanya kita datang, kita memperkenalkan diri, ya, jadi biar nggak kaget ini siapa gitu. Jadi kita memperkenalkan diri, kita dari bagian bina rohani. Jadi biasanya kita ya mewawancarai. Jadi kita ingin menggali dulu problemnya apa. Jadi kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan itu sudah ada sebuah konsep. Jadi ketika setiap pasien itu kita identifikasi. Jadi misalnya pasien si fulan itu, ketika kita datang, kita ajak ngobrol, komunikasi, kita gali apa keluhannya. Jadi ada macam-macam keluhannya. Jadi yang kita fokuskan di sini itu adalah masalah penerimaan dan masalah sholat, itu yang lebih kita utamakan. Penerimaan terhadap ujian hidup. Ya, penerimaan
tentang Masalah. sikapnya atau perilaku selama diuji sakit kan macam-macam Mas. Ada yang menerima, ada yang gelisah, mungkin ada yang emosi. Kita gali bagaimana distabilkan ya emosinya. jadi kita lihat dulu penerimaannya bagaimana. Setelah kita tahu penerimaannya, baru kita menggali terkait dengan ibadahnya, sholatnya. Bagaimana sholatnya selama dirawat di rumah sakit. Nah, jadi ada istilah guide, kemudian revive, ada soro dan nirvana. Jadi nanti itu muncul nilainya seperti itu. Jadi misalnya kalau pasiennya sholatnya bagus, terus penerimanya bagus, ya alhamdulillah. Kita tinggal menguatkan penguatan. Jadi kita tinggal mendoakan. Namanya nirwana. Nirwana. Nah, nirwana itu penerimanya bagus. Kemudian itu level berarti ya nirwana. Ya, ada 4 kalau ya? ada guide. Nah, kalau guide ini biasanya pasiennya itu basic penerimaannya berat, bagus, bagus, sabar, bisa menerima sakitnya, tapi sholatnya ini masih terkendala. Gitu. Nah, terkendalanya biasanya karena memang kotor, merasa kotor, kita nggak tahu cara tayamum, nggak tahu cara sholat. Baru nanti kita intervensi, kita ajarkan terkait sholat. Itu juga revive. Nah, kalau revive ini pasien tersebut sholat, bisa melakukan sholat, tetapi penerimaannya masih kurang. Itu revive. Itu diambil dari istilah apa? Itu kita bahasa Inggris apa? Mengambil singkatan Dr. Sakiran sebenarnya. Dr. Sakiran. Gitu. Jadi tesis apa disertasinya terkait dengan itu. Jadi kita adopsi itu, kita ambil dan kita jadikan itu konsep. Jadi sehingga nanti perawat yang di ruangan tahu kondisi pasien ini. Yang perlu diingatkan sholat itu ya. Yang pertama tadi apa nih? Ada nirwana. Yang paling bagus tadi ya. Yang paling bagus nirwana. Kemudian revive, diet, soro. Nah, soro atau soro? Nah, kalau soro, pasien tersebut itu ketika selama dirawat di sini, ketika sakit itu belum bisa menerima. Soro itu dan ya? juga sholatnya juga masih kayaknya kok bahasa Jawa udah soro. Hampir disama-samakan ya. Iya. Soro gitu. Nah, ini yang PR bagi kita. Jadi ketika pas menggali, kita komunikasi, ternyata kok kendalanya di penerimaan dan sholat. Nah, ini PR kita. Kita berusaha agar pasien tersebut bisa kembali sholat dan bisa menerima ujian sakit. Karena sakit kan ya macam-macam. Ya, pasti ada apa ya, tekanan kejiwaan lah ya. Ya, pastinya. Dan yang pernah saya dengar itu memang kesembuhan mental itu lebih awal daripada kesembuhan fisik tadi ya. Tapi kalau secara mentalitas, secara psikis dia sudah bisa recovery, bisa lebih sehat, maka kesehatan fisik akan cepat menyusul gitu ya. Insya Allah. Berarti peran daripada tim Binro ini sangat penting, ya. Artinya bisa mempercepat proses penyembuhan pasien-pasien ini. Dan tentunya sehabis keluar dari MRS ya, masuk rumah sakit, tentunya mungkin bisa jadi santri ya. Santri Binro ya. Ketika sembuh ya semakin meningkat ibadahnya, semakin dekat dengan Allah, bersyukur. Ya, Masya Allah. Ininya tetap istiqomah menjalankan ibadah sholat. Karena sholat kan kewajiban. Jadi dalam keadaan apapun harus mengerjakan sholat, kecuali yang perempuan karena ada udzur syar'i. Karena tidak ada katakan survei kepada pasien gitu terkait dengan pelayanan Binroh ya. Artinya mungkin kesannya selama mungkin ada yang MRS sampai 1 pekan, 2 pekan gitu. Pernah kemudian ada pengalaman nggak sih? Kalau survei atau pengalaman bagaimana responnya, biasanya yang melakukan nih teman-teman mahasiswa mungkin
tesisnya terkait dengan bimbingan rohani atau efek dari bimbingan rohani terhadap pasien. Biasanya kita hanya mendampingi. Oh gitu. Jadi yang mensurvei dari luar. Dan alhamdulillah ya hasilnya Positif ini. Ada kemudian setelah keluar MRS, kemudian jadi dekat sama anggota BINROH gitu ya, jadi kenal gitu ya. Mungkin ya Jadi, pengalaman pribadi ya. Kalau saya belum pernah. Oh benar ya. Mungkin teman-teman. Iya. Masya Allah, kan tiap hari dikunjungi, kasih nasihat teman kan dia tersentuh gitu ya. Ya, terus tanya rumah, boleh nggak berkunjung ke rumah Ustaz? Alhamdulillah baik, luar biasa. Itu satu pasien Ustaz, katakan MRS selama 1 pekan ya. Itu berarti setiap hari pasti dikunjungi ya, setiap hari. Jadi kita lebih memfokuskan yang baru, pasien baru. Jadi kemudian nanti ketika kok ada kesempatan, kita bisa berkunjung, kita menanyakan perkembangannya bagaimana. Jadi, karena memang terkait dengan waktu juga. Jadi misalnya yang baru ini berapa orang, nah, itu kan kita harus mendahulukan yang baru-baru. Tapi ketika misalnya ada yang perlu tambahan bimbingan atau bimbingan ulang, biasanya perawat menginfokan, Ustadz ini perlu didatangi lagi. Nah, jadi kita ada grup di WA itu. Jadi insya Allah ketika perawat ruangan itu kok membutuhkan BINROH, jadi kita segera merespon ketika kita kosong. Berarti satu pasien pokoknya sekali kunjungan paling tidak, kemudian datang lagi akan di retreatment lagi kalau ada katakan ada kebutuhan lah, seperti itu. Ada permintaan. Kalau dokter itu kan tiap hari kan, di jam-jam tertentu kan. Ya, alhamdulillah luar biasa. Oke Ustaz, terima kasih infonya ya, luar biasa. Selain itu ada program lain Ustaz? Maksudnya kunjungan untuk tadi ada soro dan sebagainya sampai nirwana tadi. Nirwana ya? Ya, nirwana itu. Harapannya sampai ke nirwana semua. Oh gitu. Sholatnya bagus, penerimaannya bagus. Itu targetnya. Oke, luar biasa. Kemudian termasuk program pemulasaran jenazah ya, sampai situ juga ya. Pemuliaan. Namanya diganti. Oh, bukan pemulasaran, diganti pemuliaan. Pemuliaan. Biar kita lebih memuliakan. Iya. Apa perbedaannya? Sama sih. Kalau dari segi bahasa ya sama sih. Cuman kita mau ngambil istilah pemuliaan. Kalau apa itu namanya? Jadi pemulasaran apa? Pemulasaran. Pemulasaran itu kan dia cenderung ke medik ya kayaknya. Ya. Jadi mungkin khawatir nanti disalah tafsirkan di pelosoro gitu. Oh gitu. Jadi ya kita ambil pemuliaan jenazah. Nah, disinilah bedanya perawatan jenazah muslim sama yang ghairu muslim saja ya. Kalau mungkin non muslim ada yang kemudian kemudian ada yang diawetkan ya, bahkan ditaruh peti dan sebagainya. Bahkan ada yang ekstrim juga dikremasi ya. Nah, karena mungkin keyakinannya dengan dikremasi dia bisa cepat masuk surga mungkin ya. Ada juga kalau di Tibet itu dibawa ke puncak gunung dan dibiarkan dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai ya, katanya itu nanti dia akan mempercepat dia masuk ke surga. Kalau dalam agama Islam kan benar-benar dirawat ya dengan sebaik mungkin saja, karena dia juga kalau dalam riwayat kan dia akan merasakan sakit sebagaimana orang hidup merasakan sakit apabila dilakukan secara kasar. Mungkin ada pesan-pesan dari khususnya dari untuk jenengan. Ya. Ada ya, alhamdulillah Rumah Sakit Muhammadiyah ini insya Allah komitmen untuk memberi pelayanan yang istilahnya kafah. Jadi semua holistik. Jadi kita semuanya sangat penting karena orang sehat itu kan sehat secara biologis, secara psikologis, spiritual dan sosial, atau istilahnya ya sehat jasmani dan rohani. Jadi
Intinya kita berusaha memuliakan pasien dan keluarganya yang berobat di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, dan insya Allah kita memberi pelayanan yang terbaik. Insya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustaz Ya, atas sama-sama. waktunya dan ilmunya. Selamat bertugas. Semoga Rumah Sakit Muhammadiyah semakin terdepan dalam pelayanan, Amin, amin. khususnya pinrohnya. Amin. Semoga kita diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,